Amin. Selanjutnya kami juga selaku perwakilan keluarga meminta apabila ibunda kami mempunyai hutang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung, mohon kiranya berbicara atau menghadap kami keluarga besar. Insya Allah kami akan segera melunasinya dengan secepat-cepatnya. Dan yang tapi kadang-kadang memang persoalan kematian, kita melewati kematian engkong kita, mungkin kumpi kita, mungkin melewati kematian orang tua kita. Bahkan tidak jarang orang tua menyaksikan kematian anak-anaknya, tapi belum tentu kita sanggup mengambil ibrah. Betul. Dan mati mah persoalan yang hak. Mati mah persoalan pasti yang tidak akan bisa ditolak dan ditawar. Ketika datang waktunya, nggak nunggu tua buat mati. Betul. Ini hadirin rahimakumullah. Cuma dari setiap perjalanan itu, adakah kita mengambil ibrah? Adakah pelajaran yang bisa kita tarik, kita ambil dalam kehidupan kita? Ketika kemudian Allah jadikan segala yang hidup ini sebetulnya bukan mati, hanya saja dipindahkan tempatnya. Makanya kan yang sebelumnya mati amwata, kata Allah summa yuhyikum, dihidupkan. Setelah dihidupkan summa yumitukum, kemudian dimatikan. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Betul. Makanya sekarang mau pisah sejenak doang, kok ngaji ntar juga dipertemuin lagi insya Allah. Itu keimanan kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jangan kata yang mati itu mati, bal ahya, mereka hidup walakin la tashurun, cuma orang pada ingat. Jadi nanti ketika kita setiap tahlil zikir itu jangan lupa wa ausil sababa ma qoronahu minal qur'anil. Korona bukan corona. Jadi sampaikan apa yang kita baca, Quran kita, Fatihah kita, Al-Falaq kita, An-Nas kita, wa ausil, supaya tersambung kepada almarhumah. Tapi kalau kita kagak niatin itu nggak bakalan sampai. Makanya setiap kita datang niatin pahalanya untuk almarhumah yang meninggal dunia. Mudah-mudahan nih zikirnya kita, doanya kita, insya Allah sampai kepada almarhumah. Dan insya Allah nih almarhumah girang banget, bahagia banget. Kenapa? Ketika wafat masih ada orang yang mendoakan, mengirimkan fatihahnya, mengirimkan doanya, terutama anak-anak almarhumah. Dan doanya ini adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak kepada orang tua diijabah, mustajab. Dan doa saudara kepada saudara yang lain juga mustajab. Nah, terkait dengan ini banyak Pak hadis Rasulullah itu yang mengingatkan kita untuk menyiapkan bekal. Kita pernah mendengar hadis Rasul menyampaikan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kau berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya kebaikanmu akan menghapuskan perbuatan. Bener apa kagak tuh hadis? Bener. Berbuat baik itu adalah manfaat, betul. Berbuat buruk itu adalah keburukan yang semuanya akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu buat kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, keburukan itu buat kita sendiri. Siapa yang ngerasain? Kita. Hadis yang lain Rasul pernah bersabda, pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah.
Apa kata Mu'adz? Kata Rasulullah kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, hei Mu'adz, aku berwasiat berpesan kepadamu, la tada'anna fi kulli duburin fis shalah." Ketika engkau sholat, menjelang akhir bacaan sholatmu, jangan lupa berdoa. Taqulu, kata Rasul, ucapkan dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca. Dibacanya bisa dua, menjelang sebelum salam ya, atau sesudah salam. Itu jangan lepas dibaca ketika kita setiap hari. Kenapa ini pesan Rasul kepada Mu'adz? Apa maknanya? Allahumma a'inni, ya Allah karuniakan kepadaku ala zikrika, supaya senantiasa ingat kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, hati kita tenang gak? Tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kalau udah ingat nama Allah, hati kita tenang. Kita doa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita hadiahkan pahala ini untuk almarhumah Hajah Nunung binti Haji Ri'ih yang jadi panjang hadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dan mendapatkan ampunan dari segala kekurangan dan dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya laksana taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruha Hajah Nunung binti Haji Ri'ih. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah, ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man ibadihi yakfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'na al bala ya Arhamar Rahimin. Irhamna irhamna irhamna, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca pertama semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah milik kita pahalanya. Kemudian kita niatkan khususnya untuk almarhumah Hajah Nunung binti Haji Dirin Ri'ih. Udah berubah. Emang Haji Ri'ih ya. Insyaallah mudah-mudahan ini istimewa, bahagia benar beliau sekarang. Banyak betul yang hadir di tempat malam ini. Ini tanda kebaikan beliau dan keluarga. Jadi kalau mau ditimbang-timbang ya tidak ada nilainya. Sangat begitu hebatnya zikir bersama itu. Sebab dalam kitab Ar-Ruh dikatakan ketika seorang anak mengirimkan doa kepada bapaknya yang sudah meninggal dunia, malamnya dia ngimpi, ya bunayya khulusuka biqauli la ilaha illallah khairun li minad dunya wa ma fiha. Dalam impian itu bapaknya bicara begini, wahai anakku, engkau mengirimkan zikir satu kali la ilaha illallah, kau kirimkan kepadaku, itu nilainya lebih baik daripada bumi beserta isinya. Baik hadirin Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Kematian itu, hadirnya kita di sini hendaknya menjadi pelajaran
Rasul sabdakan wakafa bil mauti wa idon. Cukup hendaknya kematian itu jadi nasihat. Buat siapa? Buat yang masih hidup. Yang udah mati mah udah nggak bisa dinasehati. Buat kita nih masih hidup, yang bakal kita bawa udah dipikirin, dosa kita udah dipikirin. Hidup di dunia ini merupakan nikmat dari Allah dengan begitu banyak nikmatnya. Ya, ada nikmat mata, telinga, kaki, hati, dan lain pendengaran. Itu semuanya latus alunna yauma idin anin naim, bakal dimintain tanggung jawab. Maka karena nanti bakal diminta tanggung jawab, dipakai buat apa itu? Mudik enak nggak? Enak, seneng. Ya kalau mudik itu senang. Mati juga artinya kita kembali, mudik kembali. Kan tempat kita aslinya di dalam surga. Sekarang ini lagi imigran kita itu. Imigran. Karena imigran lama apa sebentar? Sebentar. Entar kembali lagi bisa pulang kampung ke dalam surga. Ya, amin apa? Amin. Malam ini lagi disuruh. Iya, yang sebenarnya tempat kita di surga. Makanya orang pulang, orang meninggal itu hakikatnya pulang. Kalau pulang senang. Cuman masalahnya ada orang yang susah, takut banget mati karena dua hal. Apa? Yang pertama, terlalu cinta sama dunia. Ini maksudnya muhasabah. Terlebih harus lihat, kalau urusan dunia lihat bawah, kalau urusan akhirat lihat atas. Sebabnya karena begitu. Yang pertama terlalu cinta, yang kedua kurang bekal. Apa? Kurang bekal. Makanya ayo, ini baru tatanan syariat, ini baru tatanan syariat. Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah dekat, sudah 40 tahun itu udah dekat. Udah dekat banget. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu lafaz dari lisan kita kecuali ada malaikat raqib dan bakal diminta tanggung jawab. Jadi mulutnya ngomong nggak boleh sembarangan. Dihitung itu, dihisap nanti apa yang kita omongin. Kita cuman disuruh sama Allah ibadah. Syukur-syukur selain yang wajib, yang sunnah-sunnah. Dan terakhir tambahin juga dengan sodakohnya. Tambahin juga kalau zikir dengan banyak zikir kepada Allah. Kalau orang di hatinya ada cinta kepada Allah, kapanpun dimanapun selalu ingat, selalu zikir ya, biar supaya bersihin hati. Nanti taufik dan hidayah, gampangnya kita ibadah bukan karena kita hebat, tapi karena pertolongan Allah. Banyak ngaji, datang ke tempat ini, siraman rohani, jadi rohaninya disiram. Zikir yang banyak, nurnya dapat. Kalau hati sudah penuh dengan nur, insya Allah ibadahnya ringan. Amin ya robbal. Mudah-mudahan pada akhirnya semua kita setelah pulang dari sini tidaklah Allah bubarkan kecuali dosa-dosa kita. Engkau ampuni ya Allah. Kecuali hajat dan keinginan kami Engkau kabulkan ya Allah. Yang punya penyakit pulang dari tempat ini sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Suami yang hadir jadikan suami yang soleh, istrinya istri yang solehah, anaknya solehin dan solehat. Dan pada akhirnya ya Allah, jikalau nanti kami wafatan kami semua husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang usikum nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para asatidzah, para alimul ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka mendoakan orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, kakak kita, tante kita, saudara kita, almarhumah Ibu Hajah Nunung binti Haji Ri'ih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan melalui doa dan harapan Allah ijabah sehingga almarhumah senantiasa dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saudara, kalau husnul khotimah itu sudah pasti amaliyah ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau husnul khotimah sudah pasti Allah ampuni segala kesalahan dan kekhilafannya. Dan jika husnul khotimah sudah pasti Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita ketika ajal menjumpai kita berharap mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Bapak, Ibu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut idza mata banu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Setiap apabila anak cucu Adam meninggal dunia terputus seluruh amalnya. Jadi kalau yang disebut in qata'a dalam hadis idza mata banu adam in qata'a, ini kalau di dalam bahasa Arab sebutannya fi'il sulasi majid. Apa itu fi'il sulasi majid? Kata kerja yang mengandung separuh. In qata'a asal katanya qata'a yuqatti'u in qata'an, artinya terputus. Yang terputus itu separuh, enggak semua. Yang mana yang terputus? Urusan dunia terputus. Orang meninggal enggak akan bisa bayar utang. Orang meninggal enggak bisa lagi menepati janjinya, dia membayar janjinya enggak bisa. Kita tugasnya. Makanya kalau dalam sholat jenazah ada sambutan atas nama keluarga, biasanya begitu ya. Sambutan, dia bilang, saya atas nama keluarga menyampaikan kepada hadirin sekalian, bila mana almarhum atau almarhumah memiliki sangkut paut piutang dan janji-janji yang belum tertunaikan, mohon disampaikan kiranya kepada ahli waris, yaitu keluarga kami dengan jalan musyawarah. Begitu. Nah, cakep. Selesai. Kenapa? Memang sudah tidak bisa. Itu yang disebut separuh urusan dunia. Tapi separuhnya masih nyambung. Ayo sama-sama kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Sekiranya ajal menjumpai kita, kita tidak akan bisa lari kemanapun. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun sekiranya kita bersembunyi di benteng-benteng yang begitu kuat, tidak akan bisa. Tidak bisa. Yang terakhir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menyampaikan satu pesan buat kita. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang ingin masuk ke dalam kubur, ya, kalau dia nggak pakai bekal, ya, dia nggak memiliki bekal. Siapa orang yang memasuki ke makam, ke kuburan, dia nggak punya bekal, ya, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sama seumpama kita menyeberang lautan tanpa menggunakan perahu. Gimana? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di dalam ibadah kita, memberikan kepada kita kekuatan keimanan sehingga iman kita tidak pernah tergoyahkan dengan apapun cobaan di dunia ini. Yang jelas satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon Al-Fatihah. Jangan mati. Jadi antum semuanya kalau belum punya bekal jangan mati dulu. Zat bekal. Apa Ustaz bekalnya? Kalau zatnya itu adalah iman kepada Allah. Tuh. Nabi bilang, "Thalabul ilmi afdalu minal jihad, wa afdalu minal hajj, wa afdalu minal umrah, wa afdalu minas shadaqah." Bahwa menuntut ilmu itu lebih bagus daripada, lebih afdal daripada haji, lebih umrah dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Ya, sholat juga begitu juga. Menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat. Orang sholat nggak punya ilmu, ya hancur. Fikih, kalau punya mana? Yang rendah tentang kitab Safinatun Najah. Kalau kita sholat, ininya belakangan ribuan
atau misalnya ini bulan, itu nggak boleh. Harus ini sama ini bareng. Nah sekarang kalau ini duduk sama ini dibuka, ini duduk, kira-kira sapa enggak? Sapa nak? Makanya belajar ngaji. Usah banget kalau dibilang ya. Corona sama jangan ditakutin corona. Kenapa kita mesti takut sama corona? Kita takut kepada Allah. Kalau Allah udah jaga kita, walaupun apapun bagaimanapun kamu, kalau kita nggak pakai masker, insya Allah jaga. Yang penting kita dekat sama Allah. Makanya ngaji biar benar, ngaji biar rajin. Nah, di antara zat yang bagus adalah zat itu bakal kita apa? Ngaji. Orang beriman pada Allah suka ngaji. Makanya kalau ngaji kita biar mengaji itu, kalau ngaji itu pakai kitab. Palingnya fikirnya Safinatun Najah, kemudian Fathul Qorib gitu. Kalau ngaji akhlak dibanin. Kalau misalnya kita ngaji apa kitabnya tentang tauhid, ya sifat 20, Jawahirul Kalamiyah, itu begitu gak? Udah kelolodan ya. Ngaji itu pakai kitab, lihat kitab gitu. Jadi enak tuh ngaji, murid megang kitab, guru megang kitab. Jadi begitu bekal kita. Makanya kalau orang yang saleh dan salehah, lihat aja nih orang tua kita. Tanda-tanda orang salehah adalah yang apabila yang ngolatin banyak, yang tahlilan banyak, yang antri kuburan juga banyak. Ikuti orang-orang saleh atau salehah. Gitu. Ya kalau orang berangkat duduk ilmu nih, kaki kanan melangkah, maka kaki kanan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kaki kirinya dilangkah, maka melangkah kakinya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya orang duduk ilmu pahala semuanya. Tidur dapat pahala. Tidur nih. Dapat pahala. Kalau ngaji mah iya, ngorok dapat pahala, bagi melek. Dapat pahala 15 berlipat ganda. Ya, makanya hidup kita bahagia, pengen bahagia, duduk ilmu biar rajin. Kalau kita punya bekal mah enak, Pak. Apalagi kita punya anak hafal Quran anak kita, masya Allah luar biasa. Hafal Quran, anak kita punya hafal Quran 7 turunan bakal ditolong sama dia. Tuh 7 turunan. Makanya orang jangan hafal Quran, hafal surah seperti Yasin, Tabar, maksudnya meninggal dunianya, Allah jaga, Allah pelihara jasanya, diharamkan daripada belatung dan sebagainya. Itu hafal 2 surat, apalagi hafal Quran. Ajar yang benar, ngaji sama kiai. Jangan ngaji sama orang nggak kenal kita siapa-siapa. Jangan ngaji sama kiai, jelas guru siapa. Gitu. Tuh di rumah. Sekarang begini Pak, ngaji jangan malu, terutama Quran, jangan malu-malu. Quran pelajari itu zat kita, bekal kita tuh. Kalau kalian tahu, kalau kita bisa baca Quran, insya Allah akan selamat kita di kuburan itu. Jangan ngaji Quran nih, jangan ngaji Quran dari sekarang ini besar kita. Kita meninggal, kita kapan kita nggak tahu. Ya, di ayatin tamut. Kemana kita meninggal dunia, di mana kita meninggal, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita udah meninggal dunia, datang maut pada kita, nggak bisa satu pun yang jaga, Pak. Idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kita udah ajal datang pada kita, sedikit pun apapun nggak bisa kita lakukan, apapun nggak bisa. Kalau kita tahu, apa bisa semuanya bisa menjamin kita sekarang bisa masih hidup? Hah? Ada nggak? Makanya berhenti maksiat. Ya, berhenti maksiat. Orang mudah-mudahan kita doakan Hajah Nunung binti Haji Raih, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan alam barzahnya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kepada keluarganya, dan juga Allah berikan panjang umur buat kita semua, sehat walafiat, rezeki yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang barokah, kampung yang barokah, dan insya Allah kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ini malam kita diundang ke sini dalam rangka mendoakan atas kepulangan beliau almarhum Hajah Nunung binti Haji Bi'i. Itu ada tulisannya, jadi saya kata nanya. Kita doain beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kubur yang menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mengutip sedikit dari kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Suyuti, juz kedua halaman 198 cetakan DKI. Di situ sedikit Rasulullah pernah bersabda, as-sadaqatu wa qira'atul Qur'an hadiyatun lil mauta, bahwasanya bacaan Quran yang kita baca dan sedekah-sedekah lainnya hadiyatun lil mauta, itu kalau kita niatkan jadi hadiah, bisa jadi hadiah buat siapa? Lil mauta, buat orang yang udah meninggal. Nah, kemudian daripada itu Imam Tawus min akabirit tabi'in, Imam Tawus itu dari pembesar-pembesarnya tabi'in pernah ngomong, innal mauta yufattanuna fi kuburihim sab'an, bahwasanya orang yang meninggal dunia itu yufattanuna fi kuburihim sab'an, ditanya di dalam kuburannya 7 hari 7 malam berturut-turut tuh, dari yang paling kecil sampai yang paling gede itu ditanya semuanya tuh, sampai yang paling gede. Dari mana dapetinnya kita? Dari mana, bagaimana kemudian kita keluarinnya? Umur kita dihabisinnya di mana? Itu ditanya semua. Innal mauta yufattanuna fi kuburihim sab'an, dan orang-orang yang hidup, kata Imam Tawus, wa yustahabuna ayyut ama'anhum, dan kita yang masih hidup dianjurkan untuk ngeluarin makanan, yang mana makanan itu niatnya dihadiahkan sebagai sedekah buat si mayat kita, buat yang udah mati tuh. Nah, ini yang dikeluarin semuanya nih, itu semuanya diniatin jadi hadiah, hanya jadi sedekah. Lah, belum jadi sedekah kalau belum dimakan. Nah, di lanjutannya waqala Umar, Umar pernah ngomong begini, Pak, as-sadaqatu ba'da dabni, sedekah yang dikeluarkan ahli si mayit ba'da dabni, setelah si mayit dikuburin. Sedekah pada malam pertama yabqa sawabuha ila salasatin, pahalanya nyukupin buat sampai malam ketiga. Nah, ntar malam kedua rada sepian, malam ketiga rame lagi tuh. Was-sadaqatu fi salisati, dan kalau sedekah pada malam ketiga yabqa sawabuha ila sab'atin, sedekah malam ketiga kalau yabqa sawabuha ila sab'atin, pahalanya nyukupin sampai malam ketujuh nih sekarang nih. Nah, malam ketujuh ngeluarin apa boleh dikeluarin yang ada tuh. Was-sadaqatu fis sabi'ah, dan kalau sedekah lagi pada malam ketujuh setelah meninggalnya si mayit, yabqa sawabuha ila khamsatin wa ishrin, pahalanya nyukupin sampai malam ke-25. Wasadaqatu fi khamsatin wa ishrin, dan sedekah pada malam ke-25 yabqa sawabuha ila arba'in, pahalanya nyukupin sampai 40 hari. Sedekah lagi tuh malam ke-40, wasadaqatu fi arba'in yabqa sawabuha ila mi'atin, pahalanya nyukupin buat 100 hari. Wasadaqatu fi mi'atin, dan sedekah pada malam ke-100 yabqa sawabuha ila sanatin, pahalanya nyukupin sampai 1 tahun ketemu tepung haul. Sedekah lagi nanti tuh haul. Wasadaqatu fis sanati, dan sedekah pada malam ke-100 ketemu tahunnya haulnya, yabqa sawabuha ila alfi ayyamin, pahalanya nyukupin buat 1000 hari. Orang tua yang meninggal kemarin ini hari ke-7 itu luar biasa. Lihat aja yang tahlilan lebih nih 200 orang. Iya. Nah, kalau misalnya 200 orang kali tahlilnya 100 tadi udah berapa? Udah 2000.
Ayo udah siapin dari sekarang bekal kita. Kata Imam Syauqi itu di dalam satu syairnya begini, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Tazawwad bittaqwa, perbanyaklah bekal takwamu. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Karena kita nggak pernah tahu nih matahari yang tenggelam malam ini besok kita ngeliat apa kagak. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat-sehat aja mati kagak pakai sakit lagi. Ada yang gitu? Ada. Wa kam min alilin asyahinam min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang udah sakit-sakitan. Asyahinam min ad-dahri, hidupnya lebih lama daripada yang sehat. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asyahinam min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat-sehat aja mati kagak pakai sakit lagi. Dan berapa banyak orang yang udah sakit-sakitan umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Tinggal persiapan kita. Apa yang kita persiapan buat kematian kita? Ya, makanya tuh tadi Yasin kan dibaca. Nah kalau udah begitu, insya Allah kalau kita bisa yang kayak begitu tadi anak-anak kita udah ajarin ngaji, anak bini kita suruh bener-bener bayang. Insya Allah ketika kita mati, kayak kita udah biasa tahlil, kita udah biasa ngaji, itu nanti yang akan nganterin kita menuju husnul khotimah. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa. Orang mah jadi sejarah nantinya, maka hendaklah kita ciptakan sejarah kita yang bagus, biar nanti diceritainnya juga bagus-bagus. Itu Fir'aun dari ribuan tahun emang ceritanya begitu, ya begitu terus sampai hari kiamat. Rasulullah yang memang manusia luar biasa, sampai hari kiamat dia ceritanya begitu indah-indahnya terus. Nah kalau kita belum tahu, ya kan ya, penting buat kita satu, persiapkan diri kita, banyakin bekal buat kita, sebab nanti tidak ada yang pernah menemani kita kecuali amal-amal kita. Mudah-mudahan kita semua dipanjangin umur, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita baca Fatihah buat diri kita dulu nih, yang penting buat diri kita dulu, jangan orang dulu, kita hadiahin kita dulu. Mudah-mudahan yang pertama disehatin lahir batin, diluaskan rezeki kita, digampangin dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang udah dulu kita mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah. Wabil khusus untuk Ibu Hajah binti Haji, khusus untuk Kiai Haji Ukon Bulkaini, khusus buat Kiai Haji Kadamul Kudus bin Kiai Haji Ukon Bulkaini, khusus untuk Kiai Haji Rizki Julkarnain bin Haji Asmat, khusus untuk Kiai Al-Habib Syauqi bin Syaikhul Al-Qadi. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بأن الله يوصل صباح إلى أرواح مشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لروح أمنا المحبوبة حجة نونو بنت هجرئه ولفروعها ولأصولها، وأن الله يغفر لها ذنوبها ويسكنهم الجنة ويعيدها من بركاتها وبعلومها وأسرارها وأنوارها ونفحاتها في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد الذاكرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا، فلك الحمد بعد الرضا، فلك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. صلاة تكون لك الرضا وله الجزاء ولحقه دعوت الوصلة الفضيلة والمقام المحمود الذي وعدت، وجزه عنا ما هو أهله، وجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا بمجيبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده، وما استغفرناه من قول استغفر الله العظيم، وما صليناه وما سلمناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من موهب فضلك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته والإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصحابنا وأولادنا، خصوصا لسلطان الأولياء الله شيخ عبد القادر الجيلاني، ونخص خصوصا إلى أرواح ومن المحبوبة Hajah Nunung binti Hajri, ثم إلى أرواح المرحومة جميعون بن Ceki, المرحوم Bodong binti Sa'ad, المرحومة Mursia binti Haji Sita, المرحومة Jeri'i bin Garib, المرحومة Rasimah binti Rasimin, ثم إلى أرواح المرحوم Jamaluddin bin Haji Ghazali, المرحومة Aliyah binti Haji Ghazali, المرحوم Nawiyah binti Mi'un, المرحومة Hajah Asnah binti Mi'un, المرحومة Jikaring Boan bin Mi'un, ثم إلى أرواح المرحومة Jamarsia binti Mi'un, المرحومة Yusuf bin Hajri, المرحوم Abdul Karim bin Hajri, المرحوم عبد الحليم بن هجري، وإلى أرواح المرحوم مولود بن هجري، ثم إلى أرواح المرحومة حجة رصدة بنت هجري، وإلى أرواح المرحوم سيني بنت هجري، وإلى أرواح المرحومة حجة أمينة بنت هجري، ثم إلى أرواح المرحومة حجة مرسية بنت هجري، ولفروعهم ولأصولهم، وأن الله يغفر لهم ذنوبهم ويسكنهم الجنة ويعيد من بركاتهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها وأسلم مدخلها واجعل الجنة مسوانا ومسواها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وأسلم مدخلهم واجعل الجنة مسوانا ومسواهم ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفرهم بالماء والثلج والبراد. اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعليها وعليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأولياء والصالحين والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبورها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورها حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فاغفر فتجاوز عن سيئاتها.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وعذاب الآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahul malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Sofyan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya dan dapat kita kerjakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya selesailah sudah rangkaian takziah pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili daripada Sahibul Musibah mohon maaf atas segala kekurangannya, baik penerimaan maupun jamuan dan tempat. Sekali lagi kami atas nama Sahibul Bait mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah cara ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.